1949. Dibesarkan dan mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Garut. Dan pada tahun 1968, Profesor Imas memasuki masa kuliah jenjang S1 di Universitas Pajajaran. Ilmu yang dipilih dan ditekuni adalah ilmu teknologi pangan. Melanjutkan pendidikan jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan jenjang S3 di Institut Pertanian Bogor. Prof. Imas mulai mengabdi sebagai dosen di Universitas Pajajaran pada tahun 1976 dan meraih puncak karir sebagai guru besar pada bidang teknologi pangan pada tahun 2003. Karir beliau penuh dengan karya, pengabdian, dan penghargaan. Mendidik generasi penerus pada bidang teknologi pangan. Dan pada tahun 2000, Prof. Imas mendapatkan penghargaan dosen teladan fakultas dan tahun 2007 mendapatkan piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Inspirasi bagi kolega, generasi penerus, masyarakat, dan tentunya keluarga. Menikah dengan Insinyur Yayat Darajat pada tahun 1975, dianugerahi 2 putri, 2 putra dan 1 putri. Dan hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia ini, mari kita mendengarkan pesan kehormatan Profesor Purnabakti dari Profesor Dr. Insinyur Imas Siti Setiasih SU. Kepada Prof. Imas, kami silahkan. Yang terhormat Ibu Rektor, Ketua Senat, dan Ketua Dewan Prosesor, kemudian para dekan beserta para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti telah tadi dikemukakan di dalam pembacaan biodata, saya mulai berkiprah di UNPAD yaitu tahun 1976. Saya mendapat pesan dari panitia, ada satu pertanyaan yang baru tadi malam bisa saya jawab, saya temukan jawabannya, yaitu mengapa saya sampai mengabdikan diri di UNPAD. Nah itu kalau diceritakan agak panjang, tetapi pada intinya selepas SMA saya tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi dosen ataupun menjadi apapun begitu, ya. Karena memang alamnya anak-anak zaman itu tidak seperti zaman anak sekarang yang sudah mempunyai visi, mau bekerja di mana, mau jadi apa. Saya hanya ikut-ikutan, tetapi ada satu keinginan. Saya ingin menimba ilmu, melanjutkan kuliah di ITB, dan yang kedua di UNPAD. Karena jarak dari Garut ke Bandung itu relatif dekat. Nah pada saat itu, memang ujian masuk perguruan tinggi itu tidak seperti sekarang. Jadi saya melakukan testing baik di ITB maupun di UNPAD. Pada saat pengumuman kelulusan,
Yang pertama itu ialah dari Unpad dulu yang mengumumkan dan saya diterima di Fakultas Pertanian Unpad. Dan harus segera menyelesaikan segala administrasi. Kemudian saya selesaikan dan baru 2 hari kemudian di ITB dibuka. Alhamdulillah saya pun diterima di teknik elektro. Nah, begitu saya cepat-cepat datang ke Fakultas Pertanian untuk meminta keringanan biaya administrasi atau SPP yang waktu itu uang masuk itu minta dikembalikan sebagian begitu. Ya. Tetapi tidak diperkenankan sehingga saya dengan sedih tidak bisa masuk ITB. Gitu. Dan saya melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Unpad. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya masih blank begitu ya. Mau jadi apa begitu setelah lulus dari Fakultas Pertanian. Tapi setelah lulus ujian sarjana muda atau mendapatkan ijazah sarjana muda waktu itu, saya mulai terpikir ingin menjadi pegawai di sesuatu perkebunan. Dengan melihat lingkungan tempat tinggal saya yang dikelilingi oleh perkebunan teh. Sehingga skripsi saya adalah topiknya tentang teknologi pengolahan perkebunan. Dan juga pembimbingnya adalah yang mengarahkan untuk membuat skripsi tentang teknologi perkebunan. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan baik. Gitu. Nah, tapi selepas di wisuda, pembimbing itu memanggil saya dan meminta saya atau untuk melanjutkan mata kuliah di beberapa perguruan tinggi yang ada di lingkungan di Bandung, ya, baik itu swasta, yaitu untuk karena beliau akan melanjutkan kuliah ke Amerika. Tapi beliau berpesan silahkan sambil mendaftar atau melamar ke instansi yang saya inginkan. Nah, disinilah saya menemukan jawabannya. Bahwa memang sekuat apapun saya menginginkan sesuatu, tentu itu adalah karena harus dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho orang tua. Karena mulai setelah saya keluar ada SK dosen keluar yang hanya dalam jangka waktu 1 tahun sudah keluar calon PNS, itu menunjukkan bahwa saya harus terus melanjutkan berkiprah di Unpad. Tentu selama berkiprah selama 44 tahun 11 bulan di Universitas Padjadjaran banyak suka dukanya. Nah, salah satu sukanya atau yang paling berkesan adalah saya mendapatkan hibah penelitian dari ALG ya, yang berjudul pengembangan teknologi ozonasi untuk meningkatkan kualitas pangan, komoditas pangan di Jawa Barat. Ya, ini dilandasi oleh kesadaran masyarakat yang menginginkan pangan yang aman dan bermutu baik. Kemudian juga dilandasi oleh konsep secara teoritis karena ozon itu bisa membunuh mikroorganisme. Kemudian yang ketiga landasannya yaitu dari hasil-hasil penelitian yang telah saya lakukan mulai tahun 2010 sampai 2015. Ya, yang mengindikasikan bahwa ozon bisa diterapkan pada pangan tanpa merusak sifat fisik, mengurangi sedikit sifat kimia, tetapi sifat organoleptiknya masih tetap bisa dimanfaatkan. Nah, yang belum terjawab
dari penelitian ini karena saya sudah melakukan sosialisasi hasil penelitian ke beberapa pengusaha sayuran di Lembang, kemudian juga melakukan aplikasi dari teknik ojonasi ini di stasiun agribisnis di Ciamis, ya, kepada komoditas cabai merah. Nah, mereka menginginkan, ya, terutama pengusaha di Lembang, ini menginginkan didapatkannya ozonizer atau alat ojonasi yang moving, gitu, ya, yang mudah dibawa ke kebun dengan harga yang terjangkau. Gitu. Tapi beda dengan yang ada di stasiun agribisnis. Mereka menginginkan ozonizer-nya itu adalah yang berkapasitas besar, karena mereka mengumpulkan produk pertanian di stasiun tersebut sebelum diedarkan ke berbagai pasar. Sehingga saya pada akhir masa tugas saya pesankan kepada tim, tolong ini dilanjutkan supaya hasil dari penelitian ini tidak hanya menjadi menara gading saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh para pengusaha, khususnya pengusaha sayuran dan buah-buahan. Mungkin itu yang paling berkesan selama saya berkiprah di Unpad. Yang terakhir, saya merasa bangga itu menjadi bagian untuk mengantarkan Unpad meraih akreditasi A. Meskipun di belakang layar, saya di-hire oleh Ibu Puni untuk membantu menyusun draft borang. Dan dengan berhasil dengan baik, tentunya saya pun merasa bangga. Saya kira demikian sekilas atau sekelumit atau sepenggal pengabdian saya di Universitas Padjadjaran tercinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.